Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan segenap masyayikh, para kiai, para alim ulama, wabil khusus Kiai Junaidi Abdul Mu'ti, Rois Suriah PCNU Bondowoso terpilih tapi belum dilantik. Juga masyayikh-masyayikh yang lain, ada Kiai Zainal Mustafa Pradudung, Gus Hizbul. Keduanya ini waktu di pondok belum gondrong. Dah lama nggak ketemu sudah gondrong semua. Saya tadi sempat bisi beliau, apa kalau di Bondowoso syaratnya jadi kiai harus gondrong? Alhamdulillah, beliau berdua ini murid dari Kiai Haji Maksum Jauhari, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo yang memiliki keistimewaan, yaitu keahlian dalam ilmu bela diri. Jadi Gus Hizbul ini sebenarnya dulu di pondok nggak pernah latihan sholawat, latihannya latihan pencak hakul yakin. Kok ternyata di rumah jadi pemimpin sholawat. Tapi saya nggak tahu kalau Gus Maksum dulu mitosnya dulu beliau itu yang paling depan ketika penumpasan PKI. Nah, mitosnya orang-orang PKI itu kalau ketemu Gus Maksum lari tunggang langgang, karena Gus Maksum itu rambutnya panjang dan oleh orang-orang PKI itu terlihat rambutnya itu seperti bara api. Nah, saya nggak tahu apakah Gus Hizbul ini juga rambutnya bisa jadi api. Para pejabat yang hadir yang juga saya hormati, wabil khusus Kepala Desa Banyuwulu Pak Rudi Hartono dan seluruh aparatnya, para alumni Palasantri Lirboyo dan para muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang hadir dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Pertama, kami menyampaikan salam dulu dari segenap masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo untuk masyarakat Bondowoso, khususnya masyarakat Banyuwulu dan segenap alumni dan santri Lirboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dari beliau menitipkan pesan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berkenan menerima kehadiran santri-santri Lirboyo untuk latihan dakwah di Bondowoso, tepatnya di Desa Banyuwulu. Jadi di Pondok Pesantren Lirboyo ada lembaga namanya LIM, singkatan dari Lembaga Ittihadul Muballighin. Lembaga ini dibentuk khusus untuk menangani masalah dakwah. Nah, di antara programnya adalah mengirim santri-santri Lirboyo sebelum mereka tamat ke seluruh pelosok Indonesia. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka latihan dakwah.
Jadi mereka ini belum tamat sekolahnya, belum tamat ngajinya, tapi diterjunkan ke masyarakat agar latihan dakwah. Kenapa kok disebut latihan? Ya karena memang belum benar-benar siap, tapi dilatih dulu, dites dulu. Nah, kenapa kok nggak nunggu setelah tamat? Ya, karena agar supaya setelah terjun di masyarakat, dia tahu dulu kekurangannya apa. Dengan dia terjun ke masyarakat dan otomatis, oh saya ini masih memiliki banyak kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan ini diharapkan nanti ketika kembali di pondok dapat ditutupi, dikejar lagi dengan ngaji-ngaji. Dan diantara maksud dan tujuan lain dari penerjunan santri-santri Pondok Pesantren Lirboyo di daerah-daerah ya adalah mensantrikan masyarakat dan memasyarakatkan santri. Mensantrikan masyarakat, bagaimana agar masyarakat, khususnya kalau di sini berarti masyarakat Bondowoso, masyarakat Banyuwulu menjadi cinta dengan pesantren. Bukan hanya cinta saja, tapi bagaimana kemudian dari desa Banyuwulu ini banyak masyarakat yang kemudian mengirimkan putra-putrinya ke pondok pesantren. Kalau mensantrikan, memasyarakatkan santri, ya tadi itu tujuannya adalah agar kemudian santri yang nanti setelah selesai ngajinya kembali ke masyarakat, ini mengenali bagaimana karakter masyarakat, bagaimana apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kemudian ketika benar-benar dia harus pulang ke masyarakat, ini telah siap. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah, saya tadi sempat tanya kepada Radudum, ini disuruh ngomong apa? Karena sebenarnya saya ini sangat memiliki hubungan erat dengan masyarakat Madura karena terlahir di Bangkalan dan bahkan sempat hidup di Bangkalan sampai umur 5 tahun. Kata orang tua saya, dulu kamu itu nggak bisa ngomong kecuali bahasa Madura. Tapi kemudian tahun 79 orang tua saya balik lagi ke Jawa. Nah, kok kemudian lambat laun katanya kemudian malah saya lupa bahasa Madura dan nggak bisa sama sekali sampai sekarang. Tapi di sisi lain saya juga kalau katanya orang Jawa, orang bisa ngomong Jawa. Jadi produk gagal, Madura nggak bisa, Jawa juga nggak bisa. Tapi untungnya kita ini orang Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, inilah keunggulannya kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, sehingga meskipun saya tidak bisa bahasa Madura, tapi bisa menyampaikan yang ingin saya sampaikan dengan bahasa Indonesia. Tadi pesannya Gus Dudung, saya diminta untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sholawat, karena ini majelisnya majelis sholawat. Nah, semula saya hanya ingin cerita-cerita saja, ya, karena tadi diantara tujuan LIM adalah memesantrenkan atau mensantrikan masyarakat. Saya ingin menyampaikan beberapa cerita agar kemudian masyarakat Banyuwulu ini memiliki minat untuk memondokkan putra-putrinya. Baiklah, di Pondok Pesantren Lirboyo setiap waktu asar saya ini ngaji kitab, namanya kitab An-Nawadir.
pengarangnya Syekh Qalyubi, seorang ulama dari Mesir. Beliau ini ulama lintas lintas disiplin ilmu. Beliau ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, dan ahli-ahli yang lain. Tapi dalam pada itu beliau juga mengarang sebuah kitab namanya An-Nawadir, yang isinya itu cerita-cerita, cerita-cerita langka yang dibalik cerita-cerita itu penuh dengan hikmah. Nah, di antara dari cerita yang ada dalam kitab An-Nawadir ini ingin saya sampaikan di sini. Hukiya anna Ka'bal Ahbar radhiyallahu anhu qala. Ka'bul Ahbar, salah seorang sahabat, ini bercerita, innallaha yuhasibul abda fa'idan rojahat sayi'atuhu ala hasanatihi. Di hari kiamat Allah itu menghisab, menghitung amal seorang hamba. Nah, setelah dihitung ternyata amal buruknya itu lebih banyak dibanding amal baiknya. Karena demikian maka yu'maru bihi ilan nar, si hamba tersebut oleh Allah diperintah untuk masuk neraka. Fa idza dzaqu bi ilaiha yaqulullahu ta'ala li Jibril atrik abdi. Tapi kemudian ketika si hamba itu berjalan menuju neraka, Allah mendhawuhi malaikat Jibril, ngomongi malaikat Jibril, wahai Jibril, tolong hambaku yang menuju neraka itu kamu kejar dan tolong kamu tanya, as'alhu hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya. Wahai Jibril, tanyalah hambaku, apakah dulu waktu di dunia dia pernah duduk di majelis ilmu, majelisnya orang alim, atau majelis sholawat. Nah, ternyata kemudian dia menjawab, wahai Jibril, waktu di dunia aku tidak pernah sekalipun duduk bersama orang alim. Nah, terus oleh Jibril ditanya lagi, salhu hal ahabba aliman, apakah wahai si hamba waktu di dunia kamu pernah mencintai orang alim? Nah, ternyata si hamba tersebut menjawab, aku tidak pernah mencintai orang alim. Ini hamba ini agak gimana, menghadiri majelis ilmu nggak pernah, mencintai orang alim juga nggak pernah. Tapi kemudian oleh Jibril masih ditanya lagi atas perintah Allah, salhu hal sakana fisikatin fiha alimun, apakah kamu dulu waktu di dunia pernah tinggal bersama di desa yang di situ ada orang alimnya? Nah, ternyata jawaban si hamba ini tadi, fayaqulullah, mohon maaf Jibril, saya ini nggak pernah sama sekali tinggal di daerah, di desa yang di situ ada orang alimnya. Ini kebangetan bangetnya. Akhirnya oleh Jibril ditanya lagi atas perintah Allah, salhu hal wafaqo ismuhu isma alimin. Tolong Jibril tanya isi hambaku itu, apakah namanya ini memiliki kembaran dengan nama orang alim? Ya. Ternyata
Dia menjawab fayaqulu lah. Jadi dia punya nama, ini juga nama yang aneh, yang nggak ada satu orang alim pun di dunia yang bernama seperti itu. Ya nggak tahu ini namanya seperti apa. Akhirnya ditanya lagi, salhu hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman. Jibril coba tanya lagi si hamba itu sebelum masuk neraka, apakah dia pernah mencintai orang yang mencintai orang alim? Akhirnya baru pertanyaan terakhir ini fayaqulu na'am. Ya, saya waktu di dunia pernah mencintai orang yang orang itu mencintai orang alim. Nah, begitu menjawab jawaban seperti ini, fayaqulullah li Jibril khudh biyadihi wa adkhilhul jannah. Ambillah, peganglah tangan hambaku itu, selamatkan dari neraka dan bawalah menuju surga. Akhirnya fa inni qad ghafartu laha bidzalik. Karena dia pernah mencintai orang yang mencintai orang alim, aku mengampuninya. Jadi artinya dari cerita ini hikmah yang kita ambil apa? Bahwa kalau ingin masuk surga, jadilah orang alim. Kalau tidak jadi orang alim, minimal mencintai orang alim. Paling tidak dengan orang alim, atau tinggal di daerah yang di situ ada orang alim, atau seperti ini. Ini termasuk juga menghadiri majelis sholawat yang di situ pasti juga ada pengajiannya. Ini juga sebagai bentuk kita cinta kepada orang alim. Insya Allah dengan modal cinta kita kepada orang-orang alim, kita akan dosanya diampuni oleh Allah, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terus di dalam kitab yang sama, Syekhul Yubi juga menyampaikan cerita lain. Ceritanya begini, anna qadiyan mata wa taraka imra'atahu hamilan. Ada seorang hakim meninggal dunia. Hakim, tukang yang memiliki tugas memutuskan hukum di pengadilan. Dia mati. Nah, ketika mati, istrinya itu sedang hamil. Nah, setelah beberapa saat, fawaladat ibnan, si istri melahirkan anak laki-laki. Falamma taro'a ba'athat ummu ilal kitab. Ketika si anak ini mulai orang Jawa ngomong beneh, ya cukup umur, mulai tangis ya umur 5-4 tahun, si ibunya ini mengirim anak tersebut ke kutab. Kutab itu tempat ngaji. Nah, kalau zaman sekarang ya TPQ atau TPA. Falakonahu al-muallimu at-tasmiyah. Maka kemudian guru dari madrasah tersebut, guru dari TPQ tersebut mengajari anak kecil itu membaca basmalah. Begitu anak ini latihan membaca basmalah, farafa'allahul adaba an abihi. Bapaknya yang saat itu dikubur sedang disiksa, karena mungkin dulu waktu jadi hakim di pengadilan
banyak membuat keputusan-keputusan yang keliru yang menggolimi orang lain dan sedang disiksa di kuburnya, maka mulai saat itu azabnya diangkat. Farafa'a adzaba ya Jibril innahu la yaliku bina ayyakuna ibnuhu fi dzikrina wa huwa fil adab. Wahai Jibril, tidak layak bagi aku Allah untuk menyiksa seseorang sedangkan anaknya sedang berzikir menyebut namaku. Fadhhab ilaihi wa hanni'hu bihi. Wahai Jibril, pergilah ke kuburan orang tuanya, berilah, sampaikan kabar gembira kepadanya, dan selamatkanlah dia dari siksa kubur. Fadhhaba ilaihi wa hanna'ahu bihi rahimahullah. Nah, dari cerita ini yang ingin disampaikan oleh Imam Qurtubi adalah bahwa ketika seorang anak itu belajar ngaji, maka dia bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Tadi si orang tua dikubur sedang disiksa, tapi karena anaknya sedang belajar basmalah yang tidak lain itu adalah berzikir kepada Allah, maka kemudian siksa malaikat di neraka itu langsung dihentikan. Oleh syafaatnya siapa? Oleh syafaat si anak yang sedang belajar. Oleh karena itu, jika panjenengan, jika kita semua ingin selamat dari siksa kubur, ingin selamat dari siksa neraka, maka termasuk salah satu cara paling instan, paling mudah adalah antarkan anak-anak kita ke tempat pengajian. Bisa ke TPQ, bisa ke madrasah, atau lebih lagi bisa diantarkan ke pondok pesantren. Hadirin hadirat yang kami muliakan, yang terakhir, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, khuyira Sulaiman bainal mal wal ilmi wal jah. Ketika Nabi Sulaiman belum jadi apa-apa, ketika beliau masih muda, oleh Allah Nabi Sulaiman disuruh memilih. Sulaiman, kamu milih apa? Milih dapat harta yang banyak, ataukah dapat pangkat, dapat kerajaan, ataukah kamu ingin dapat ilmu? Mendapat tawaran dari Allah seperti ini, fakhtara Sulaiman al-ilma. Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman dari tiga tadi adalah ilmu. Fa'uqtiya al-mala wal jaha atau wal mulka. Dengan Nabi Sulaiman memilih untuk mendapatkan ilmu, ternyata kemudian Nabi Sulaiman dapat tiga-tiganya. Beliau juga diberikan harta, juga diberikan kekuasaan. Artinya apa? Ketika kita ingin mendapatkan segala-galanya di dunia, ya, kepingin harta yang banyak, kepingin jadi orang kaya raya, atau kepingin dapat pangkat yang tinggi, maka pilihlah ilmu. Karena kalau memilih ilmu, maka itu semua akan didapat. Namun sebaliknya, kalau hanya memilih harta atau memilih pangkat, ya yang didapat
hanya itu saja, atau bahkan nggak dapat apa-apa. Maka sekali lagi kami mengajak panjenengan semua, marilah putra putri kita antarkan ke tempat-tempat ngaji, TPQ, TPA, pesantren atau madrasah. Kalau kepingin seperti Gus Hizbul, kepingin seperti Radudung, ya monggo, putra putrinya dipondokkan ke pondok pesantren Lir. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, selanjutnya melaksanakan tugas dari Radudung, menyampaikan fadilah-fadilah dari sholawat. Ada kitab sholawat yang sangat terkenal dan menjadi wirid hampir semua orang-orang alim, namanya kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat ini dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Beliau seorang ulama dari Maroko. Beliau ini dimakamkan di pinggir sungai, dan suatu ketika ada banjir bandang yang kemudian makamnya ini kena banjir dan jenazahnya Syekh Sulaiman ini nongol. Nah, ternyata jenazah Syekh Sulaiman yang waktu itu sudah 50 tahun lebih masih ditemukan dalam keadaan utuh. Nah, Syekh Sulaiman ini lahir, ada cerita suatu ketika beliau ini memiliki keinginan untuk bepergian, dan kemudian di saat beliau ini pergi, ya, datanglah waktu sholat. Nah, kebetulan pada saat itu beliau berada di daerah yang sangat tandus, yang tidak terlihat ada air. Akhirnya beliau mencari-cari tempat, ya, yang ada airnya. Dan setelah lama akhirnya beliau menemukan sumur. Nah, setelah ketemu sumur, beliau ini masih bingung lagi. Bingung karena apa? Karena di situ tidak ada alat untuk mengambil air. Tidak ada ember, tidak ada gayung, tidak ada. Nah, di tengah-tengah kebingungan mencari alat untuk mengambil air, ini tiba-tiba muncul anak kecil, perempuan, yang menurut sebagian riwayat anak kecil perempuan itu Robi'ah Al-Adawiyah. Yang kemudian anak kecil itu menemui Syekh Jazuli. Syekh, ada apa jenengan? Kok seperti orang bingung, tengok kanan, tengok kiri. Terus kemudian Syekh Jazuli menyampaikan, ya aku bingung, aku pingin wudhu, tapi ini ada sumur kok nggak ada alat untuk mengambil air. Nah, kemudian oleh perempuan kecil ini Syekh Jazuli diomongin, Syekh, bukankah Anda itu Syekh Sulaiman Al-Jazuli yang terkenal soleh? Kenapa kok menghadapi situasi begini aja kok bingung? Bukankah jenengan ini orang yang sangat keramat? Nah, terus kemudian si anak kecil ini menuju sumur, dan sumurnya ini diludahi. Ya, menurut riwayat diludahi, menurut riwayat. Nah, setelah diludahi, secara tiba-tiba air dalam sumur ini naik sampai ke bibir sumur, sampai tumpah.
yang dengan naiknya air ini tidak lagi dibutuhkan alat, tidak lagi dibutuhkan gayung, tidak lagi dibutuhkan ember, karena untuk wudhu tinggal mengambil pakai tangan. Ya, Syekh Jazuli terkagum-kagum dan terkaget-kaget. Nah, beliau tapi tidak langsung tanya, sholat terlebih dahulu, baru kemudian setelah sholat ini mencari-cari si anak kecil perempuan tadi. Nah, setelah dicari-cari terus ketemu, terus oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli ditanyai, wahai anak kecil, apa sebenarnya rahasia atau karomah yang kamu miliki ini, kok sampai bisa seistimewa ini? Nah, ternyata oleh si anak kecil tersebut dijawab, aku tidak memiliki macam-macam karomah. Aku cuma setiap hari dan setiap malam membaca sholawat. Jadi dengan sholawatnya ini, si anak kecil tersebut memiliki karomah yang luar biasa. Nah, begitu mendapat jawaban dari si anak kecil tersebut, Syekh Jazuli tidak jadi melanjutkan perjalanannya, tapi beliau pulang ke rumah dan bersumpah, aku tidak akan pergi, aku akan pulang, aku ingin menulis kitab tentang sholawat. Jadi karena kekagumannya, jadi pada si anak kecil, dan yang ini menunjukkan bahwa sholawat itu ampuhnya luar biasa, sehingga anak kecil memiliki karomah yang seperti itu tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perintah membaca sholawat itu seperti tadi dibacakan adalah ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikatnya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Menurut ulama tafsir, ayat ini memiliki hikmah. Yang paling utama adalah bahwa satu-satunya perintah dari Allah yang ditujukan kepada umat, tapi Allah lebih dahulu meneladaninya, memberikan teladan, adalah ya perintah membaca sholawat. Allah banyak memberikan perintah kepada kita. Kita diperintah sholat, kita diperintah zakat, kita diperintah puasa, kita juga diperintah haji, dan masih banyak perintah-perintah yang lain. Tapi dari sekian perintah Allah, yang Allah memberikan teladan terlebih dahulu ya hanya sholat. Tadi kan ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah menceritakan dulu bahwa dirinya, malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai umat Muhammad, tirulah aku, tirulah malaikatku bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan dari sini juga menunjukkan bahwa Nabi itu sudah sebenarnya nggak butuh dengan sholawat kita. Karena apa? Sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat itu sudah luar
biasa. Nah, sebaliknya ini juga menunjukkan bahwa sholawat itu yang butuh adalah kita. Agar apa? Agar kita mendapat timbal balik. Karena sebagaimana dalam hadis, man sholla alayya sholatan shollallahu alaihi asroh. Barang siapa membaca sholawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Nah, tentang hadis ini Abul Hasan As-Sadili menceritakan bahwa suatu ketika beliau itu bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Nah, kemudian beliau bertanya kepada Kanjeng Nabi, yang inti pertanyaannya, wahai Nabi, panjenengan menyabdakan kalau ada orang bersolawat kepada panjenengan sekali, maka akan mendapat rahmat Allah 10 kali. Yang jadi pertanyaan saya, itu solawat haruskah dibaca dengan kudur, dengan hati yang khusyuk, ataukah termasuk juga sholawat yang dibaca sambil ngelamun? Nah, ternyata oleh Nabi dijawab, itu untuk semua orang yang membaca sholawat, termasuk yang membacanya sambil ngelamun. Nah, kalau dia membaca sholawatnya khusyuk, maka bukan hanya 10 kali, tapi 700 kali lipat, bahkan lebih. Nah, ini sekali lagi betapa sholawat itu luar biasa. Jadi hanya ada 2 yang dibaca tapi tidak khusyuk pun juga memiliki pahala, yaitu membaca Al-Quran dan membaca sholawat. Kalau kita baca kitab, kalau tidak tahu artinya, ya, maka ya bacaan kita terhadap kitab itu nggak ada pahala. Baru ada pahalanya kalau kita dapat memahami artinya. Baca manakib kemudian nggak ngerti artinya, ya ini kayak nggak ada pahala. Nah, tapi kalau membaca Al-Quran dan membaca sholawat, meskipun tidak mengetahui artinya, diberi Allah pahala. Ini juga salah satu keistimewaannya sholawat. Sehingga kemudian kenapa kita oleh para kiai, para alim ulama ini diajak sering-sering membaca sholawat, ya karena ini tadi, sholawat itu bahkan dibaca sambil ngelamun pun juga ada pahala. Apalagi kalau sambil khusyuk, lampunya dimatikan, lampu flashnya dinyalakan, nah ini kan tambah semakin khusyuk. Apalagi yang mimpin gondrong dan cakep kayak Radudung, Besistul, luar biasa. Nah, terus terakhir, kalau tadi Syekh Abul Hasan As-Sadili ini memiliki cucu murid namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Abul Hasan As-Sadili memiliki Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi memiliki murid lagi namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, dalam salah satu kitabnya, kitab Tajul Arus kalau nggak salah, manfatahu kathratul qiyam wa kathratus syiyam fal yuzhil nafsahu bi kathratis sholati ala nabi. Orang yang dalam hidupnya melewatkan waktu sehingga tidak banyak berpuasa, tidak banyak ibadah
malam, maka dia bisa menggantinya dengan memperbanyak membaca sholawat. Kenapa demikian? Karena ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba sepanjang umurnya, ketika nanti ditimbang dengan satu bacaan sholawat, maka ibadah sepanjang umur itu pasti akan kalah oleh satu bacaan sholawat tadi. Kenapa? Karena orang beribadah itu kan biqadri wus'ihi, artinya dia beribadah itu mengeksplorasi kemampuan dirinya. Tapi kalau sholawat tadi kan man sholla alayya sholatan shollallahu alaihi asrotan. Orang kalau membaca sholawat satu kali, maka akan disolawati, diberi rahmat, diberi ampunan oleh Allah 10 kali. Nah, sholawatnya Allah ini dengan ibadah satu umur ini pasti lebih unggul sholawat dari Allah. Karena kalau yang dari Allah ini murni dari min haitsul rububiyah, kalau dalam bahasanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kalau ibadahnya manusia itu kan masih kecampuran riya, masih kecampuran ujub, masih kecampuran sholat, masih kadang banyak ngelamunnya daripada khusyuknya. Nah, ini min qadri wus'ihi. Nah, tapi kalau sholawatnya Allah kan min haitsu rububiyah. Nah, sehingga tadi itu kalau menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, man fatahu, man utai sapane wong kalau padha baca pesantren, fatahu pot ing man apa kathratul qiyam, memperbanyak ibadah malam nggak pernah sempat, wa kathratus siyam, memperbanyak puasa sunnah juga nggak pernah sempat, fal yushil nafsahu, maka hendaknya dia menyibukkan dirinya bisolati alan nabi, dengan memperbanyak membaca sholawat. Ya alasannya itu tadi menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, sehingga mari ya, kita terus untuk mencintai Nabi dengan memperbanyak sholawat. Sing aktif, yang aktif untuk hadir, fadilahnya luar biasa seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi ya membaca sholawat jangan hanya pas hadir waktu majelis-majelis ini, tapi memperbanyak sholawat itu kapanpun. Karena kalau dawuh Nabi, al-bakhil huwa man dzikira ismi walam yusalli alayya. Orang kalau bahasa sini cetil, kikir. Orang kikir itu adalah orang yang namaku disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Bahkan juga Nabi bersabda banyak tentang masalah sholawat. Barang siapa dalam satu majelis kok tidak banyak membaca sholawat, maka majelisnya itu majelis yang rugi. Artinya apa? Kita harus memperbanyak sholawat di setiap waktu. Ya bisa sehabis sholat membaca sholawat, atau ya kapan saja lah. Sehingga ulama-ulama kita ini dalam mendidik sangat luar biasa, agar kemudian senang sholawat, setiap kesempatan pasti diajak baca
sholawat. Kalau ada orang hajatan, akad nikah, sebelum akad nikah dibacakan sholawat. Ada anak baru lahir juga dibacakan sholawat. Itu. Ini bagaimana ulama-ulama kita mengajarkan untuk memperbanyak sholawat. Nah, memperbanyak sholawat itu lebih-lebih hari Jumat. Ya. Memang ada hadis khusus juga yang menyebutkan agar kita memperbanyak sholawat di hari Jumat. Nah, memperbanyak itu berapa? Kalau menurut salah satu ulama, agar bisa dinamakan banyak, minimal membaca sholawat itu 300 kali. Salah tamiat itu baru dinamakan banyak. Ya enggak banyak, 300 itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 300 kali itu berapa menit, Pak? 5 menit. Itu sudah termasuk melaksanakan perintah aktsirus sholata alayya fi yaumil jum'ah, memperbanyak sholawat di hari Jumat. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang terakhir, atas nama Dzurriyyah Pondok Pesantren Lirboyo mengucapkan terima kasih sekali. Tadi telah dibacakan tahlil untuk beliau pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim. Beliau ini memiliki manaqib cinta ilmu, cinta pesantren. Jadi beliau mulai mondok, mulai mencari ilmu itu sejak umur 14 tahun, dan baru boyong dari pondok umur 46 tahun. Berarti berapa puluh tahun itu, Pak? Ya sekitar 32 tahun. Dan dari 32 tahun mondok beliau itu yang paling lama mondok di Syekhona Khalil Bangkalan. Dan beliau itu sangat mencintai sekali gurunya, Syekhona Khalil. Dan yang paling menunjukkan kenapa dia itu sangat cinta dengan gurunya, ketika beliau itu sudah sakit keras ya, menjelang wafat, setiap bertemu dengan cucu-cucunya, dengan putra-putrinya, ini beliau minta didoakan. Tapi doanya bukan doa macam-macam, hanya satu yang beliau sampaikan, dongakno aku diakoni muridé Mbah Khalil. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, doakan aku diakui sebagai muridnya Mbah Khalil. Jadi seperti itulah cinta beliau kepada gurunya, dan bahwa beliau ini memiliki anggapan yang kuat, ridhollah fi ridho syekh fi ridho ustad. Ridhonya Allah itu adalah besertaan dengan ridhonya guru. Dan yang paling istimewa dari beliau Kiai Haji Abdul Karim ya, adalah bahwa beliau ini tidak pernah mau menyebutkan siapa orang tuanya. Jadi bahkan dulu putra putrinya itu ketika bertanya kepada beliau Kiai Abdul Karim, siapa nama bapaknya, siapa nama kakeknya, Kiai Haji Abdul Karim ini hanya menjawab dengan senyuman, nggak pernah mau menjawab. Nah, baru ya di terakhir-terakhir ini saja, setelah beliau wafat lama, kemudian cucunya ini menelusuri, dan kemudian ditemukan siapa orang tua beliau Kiai Abdul Karim. Walaupun toh sebenarnya sampai sekarang juga itu belum diyakini penuh secara 100%, karena itu hanya cerita-cerita dari saudara-saudara beliau
Nah, tapi yang istimewa dari sini adalah bahwa beliau ingin memberi pesan kepada santri-santrinya. Laisal fata man qala kana abi, walakinnal fata man qala ha anada. Orang yang benar, orang yang mengandalkan orang tuanya. Tapi orang yang benar, pemuda yang sejati adalah yang bisa berkata, hei inilah aku. Artinya dia ingin memberikan pesan kepada santri-santrinya. Jadi untuk menjadi orang mulia itu tidak harus memiliki nasab yang baik, asal mau ngaji dengan sungguh-sungguh dan dapat ilmu, pasti dia jamin akan menjadi orang yang mulia. Dan memang beliau juga sering menyampaikan kepada santri-santrinya, Mas yo anake wong ngarit, nek gelem ngaji yo alim. Jadi kalau bahasa Indonesia, meskipun toh anaknya merumput, cari rumput serius, maka dia akan menjadi orang alim. Nah, sebaliknya kalau meskipun toh dia anaknya orang alim, kalau nggak mau ngaji ya bisa jadi malah dia nanti akan jadi orang tukang cari rumput. Dan beliau juga di dalam salah satu kitabnya itu nulis makalah di sampul, kalau nggak salah di kitab Ibnu Aqil, ingkana muftakhiron bil mali wan nasabi innama fahruna bil ilmi wal adabi. Kalau orang-orang membanggakan harta dan nasabnya, maka yang saya banggakan adalah ilmu dan adab. Ini saya sampaikan khusus untuk santri-santri Lirboyo yang baru saja selesai melaksanakan kegiatan Safari Ramadan, bahwa kemuliaan itu kalau menurut Mbah Yai Abdul Karim adalah bil ilmi wal adab, dengan ilmu dan adab yang baik, bukan dengan nasab, bukan dengan harta. Laisal yatim man mata waliduhu, terusannya begitu. Walakinal yatim man bila ilmin wa bila adab. Orang yatim itu bukan orang yang nggak punya, orang tuanya meninggal dunia. Orang yatim ya orang yang nggak punya ilmu, nggak punya adab. Terus laisal jamalus siap jamalul lubsi was siap, walakinal jamalul ilmi wal adab. Keindahan itu bukan keindahan pakaian, bukan keindahan rupa, tapi keindahan yang sesungguhnya adalah keindahan ilmu dan keindahan adab. Oleh karena itu saya ajak santri-santri Lirboyo, mari kita kembali lagi ke pondok Lirboyo, kita tambah lagi ilmu yang masih kurang, yang pasti akan sampean rasakan setelah melaksanakan Safari Ramadan ini. Dan didikan-didikan adab selama ini di pondok pesantren, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan titipan pengumuman dari pondok pesantren Lirboyo untuk teman-teman santri dan untuk masyarakat umum. Informasi jadwal dan protokol kedatangan santri. Jadwal kedatangan santri untuk santri dari Jawa Timur tanggal
11 Syawal atau tanggal 23 Mei. Jawa Tengah dan Yogyakarta 12 Syawal, Jawa Barat, Jabodetabek, Banten 13 Syawal, luar Jawa dan luar negeri 14 Syawal. Ya kan Jawa Timur itu tuan rumah, jadi harus datang duluan. Kewajiban, ini saya bacakan. 1. Kembali ke pondok mengikuti rombongan yang diadakan oleh himpunan pelajar atau himasal daerah sesuai jadwal dan tidak menggunakan angkutan umum. 2. Untuk santri baru diharapkan mengikuti rombongan yang diselenggarakan oleh himpunan pelajar atau himasal. Dan kalau tidak mengikuti rombongan maka diharap diantar sendiri oleh wali santri. Nomor 3, sebelum berangkat ke pondok diharapkan melaksanakan karantina mandiri 3 hari, nggak usah banyak-banyak. Terus 4, membawa kartu identitas santri KTK. 5, membawa surat hasil tes GINOS atau rapid antigen dengan keterangan negatif. Ya, meskipun di Madura ini sudah nggak ada COVID, ya. Tapi kalau di Kediri masih ada. Saya yakin nggak ada COVID di Madura itu apa ya? Di sini nggak ada yang pakai masker, berarti itu sudah yakin nggak ada ini. Terus 6 mengikuti arahan dari panitia. 7 mengikuti protokol kesehatan. Terus yes, itu sajalah. Yang penting-penting masih ada waktu libur 2 minggu, sudah sangat panjang. 2 minggu lebih. Sekarang tanggal 23 sampai tanggal 11 Syawal, ya hampir 3 minggu. Dan saya tunggu kembali tanggal 11 Syawal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairi ma sa'alakan sayyidina Muhammadin nabi wa rasul wa na'udzubika min syarri ma ista'ana sayyidina Muhammadin nabi wa rasul. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum ahli. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi awladina, Allahumma barik lana fi ma'ahidina khususan ma'adir qoyah, Allahumma barik lana fi talamidina, Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan bil maut wa maghfiratan tanzil wa najatan minan nar wa afa'inal hisab wal fawza bil jannah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.